Berapa bulan depan kawan? Kalau kalian nggak mau lari bos, kalau kalian nggak mau lari, hasilnya juga nggak akan mengikuti mas. Jangan cuma siap, tapi kalian harus lari di sini. Bawa Garuda Asia ke Piala Dunia U17 2025, Sintayong sanjung Nova Arianto, dia pelatih masa depan Indonesia. Timnas Indonesia U17 cetak sejarah pertama kalinya lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Syarat lolos Piala Dunia U17 dipermudah, Timnas U17 Indonesia langsung gaspol rebut 1 tiket. Pria 44 tahun tersebut berhasil membawa Timnas U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Kelolosan tersebut jadi rekor tersendiri bagi Nova Arianto, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut jadi orang pertama yang membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia dari jalur kualifikasi. Pada 2 keikutsertaan sebelumnya, Indonesia tampil di Piala Dunia U20 1979 dan Piala Dunia U17 2023 bukan dari jalur kualifikasi. Tentu, kepiawaian Nova Arianto sebagai juru taktik tidak dibangun dalam satu malam. Dirinya mewarisi sikap Sartono Anwar selaku ayahnya saat aktif sebagai pelatih dulu yang terkenal sangat disiplin kepada anak asuhnya. Selain itu, dirinya juga sudah membangun rekam jejaknya sebagai pelatih kepala di berbagai klub tanah air. Usai masuknya Sintayong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada Desember 2019, Nova Arianto ditarik sebagai salah satu asistennya. Selama 5 tahun masa kerja bersama Sintayong, Nova Arianto banyak belajar soal ilmu kepelatihan. Ilmunya langsung ditunaikan saat dipercaya menjadi juru taktik Timnas U17 Indonesia. Nova Arianto mengikuti jejak sang guru dalam menyusun taktik permainan. Pelatih 44 tahun tersebut menurunkan formasi 3-4-3 dengan pendekatan mengincar serangan balik cepat dan bermain rapat saat bertahan. Selain itu, dirinya tak segan untuk membentuk kedisiplinan para pemain dengan cara yang ketat. Salah satunya dengan melarang anak asuhnya bermain sosial media. Selain itu, anak asuhnya juga diminta untuk melakukan latihan fisik berat untuk membentuk ketahanan stamina di lapangan. Sintayong selaku sang guru memberi pujian setinggi langit kepada muridnya yang berhasil bersinar saat menjalani peran di pinggir lapangan. Sintayong mengaku bahwa Nova Arianto adalah murid yang luar biasa. Ex-bek Timnas Indonesia tersebut adalah pembelajar luar biasa. Sejak pertama kali melatih Timnas Indonesia, Sintayong mengaku sudah mengincar sosok Nova Arianto untuk jadi asistennya. Pasalnya, Nova Arianto juga merupakan sosok pelatih masa depan. Sintayong yakin muridnya akan jadi pelatih handal di masa depan. Beliau adalah satu-satunya pelatih Indonesia yang pernah bekerja sama dengan saya selama 5 tahun saat saya menjadi pelatih Indonesia, ujar Sintayong dilansir bolasport.com dari New Delhi. Coach Nova adalah pelatih yang luar biasa. Beliau juga bersemangat. Beliau juga sangat baik dan sopan. Beliau adalah pelatih yang saya incar. Saya yakin Nova akan menjadi pelatih yang handal di Indonesia, ujarnya. Timnas Indonesia U17 cetak sejarah pertama kalinya lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Tim nasional, Timnas, Indonesia U17 berhasil mencetak sejarah pertama kalinya lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Sejarah itu tercipta usai Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Ya, tim asuhan Nova Arianto itu memastikan diri lolos fase grup Piala Asia U17 2025 usai mengunci kemenangan 4-1 atas Yaman U17 di matchday kedua grup C. Pada Senin 7 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Sejatinya Timnas Indonesia U17 masih menyisakan 1 laga lagi di grup C, namun 6 poin yang dimiliki Evandra Florasta dan kawan-kawan sudah cukup untuk mengantarkan mereka lolos fase grup. Untuk yang belum tahu, Piala Asia U17 2025 merupakan turnamen kualifikasi untuk Piala Dunia U17 2025. Dari 16 peserta,
Hanya 8 tim saja yang berhak mewakili Asia di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November mendatang. Itu berarti tim-tim yang lolos fase grup dan bermain di perempat final Piala Asia U17 2025, otomatis lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025. Kemudian syarat untuk lolos fase grup adalah 2 tim terbaik di grup masing-masing. Timnas Indonesia U17 sendiri sejauh ini sudah mengoleksi 6 poin dan menyisakan 1 laga lagi melawan Afghanistan U17 pada Jumat 11 April 2025. Meski begitu, Garuda Asia sudah dipastikan lolos fase grup karena 6 poin yang dimiliki Timnas Indonesia U17 takkan membuat mereka terpental dari 2 besar grup C. 6 poin yang diraih Timnas Indonesia U17 berasal dari kemenangan 1-0 atas Korea Selatan U17 dan berkat membantai Yaman U17 dengan skor 4-1. Berkat 2 hasil itu, kini Timnas Indonesia U17 memimpin grup C dengan 6 poin, unggul 3 angka atas Korea Selatan dan Yaman di urutan kedua dan ketiga. Sedangkan Afghanistan U17 yang menghuni posisi keempat grup C dipastikan gugur dari Piala Asia U17 2025 usai tak memiliki poin dari 2 laga yang sudah dimainkan. Bagi Timnas Indonesia U17, lolos ke Piala Dunia U17 2025 menjadi penampilan kedua mereka di ajang Piala Dunia U17 tersebut. Sebelumnya Garuda Asia pernah ikut Piala Dunia U17 2023, yang manakala itu Indonesia bertugas sebagai tuan rumah. Pada Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup A bersama Maroko, Ekuador, dan Panama. Hasilnya Garuda Asia langsung gugur di fase grup usai finish ketiga dengan 2 poin, dari 2 imbang dan 1 kekalahan. Jadi, penampilan perdana Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 bisa terjadi karena faktor menjadi tuan rumah. Untuk itu, lolos ke Piala Dunia U17 2025 terasa begitu spesial karena untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Syarat lolos Piala Dunia U17 dipermudah, Timnas U17 Indonesia langsung gaspol rebut 1 tiket. Langkah FIFA melakukan ekspansi Piala Dunia U17 mulai dirasakan negara-negara anggotanya. Pada edisi terakhir di 2023 yang digelar di Indonesia, Piala Dunia U17 hanya diikuti 24 negara. Saat itu, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, hanya mendapatkan kuota 4 negara. Di luar negara tuan rumah, Indonesia, 4 negara tersebut ditentukan berdasarkan hasil Piala Asia U17 2023, dengan diambil 4 negara terbaik, semifinalis. Andai format tersebut tak berubah, Timnas U17 Indonesia bakal lebih sulit lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kabar baiknya FIFA menambah jumlah peserta menjadi 48, sehingga melipat gandakan kuota untuk AFC. Kini, AFC dapat mengirim 8 negara ke Piala Dunia U17 2025, tidak termasuk tuan rumah Qatar. Alhasil syarat lolos Piala Dunia U17 kini menjadi lebih mudah. Dari sebelumnya semifinalis, kini perempat finalis. Cukup dengan lolos ke fase gugur Piala Asia U17 2025 sebagai juara atau runner-up grup, sebuah negara bisa mengamankan tiket Piala Dunia U17. Hal itu pula yang dilakukan Timnas U17 Indonesia asuhan Nova Arianto. Garuda Asia tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Evandra Florasta dan kawan-kawan langsung mengamankan tiket Piala Dunia U17 berkat kemenangan atas Korsel 1-0 dan Yaman 4-1. Hasil tersebut membuat Indonesia dipastikan lolos ke fase gugur sebagai juara grup C. Berikut tiket Piala Dunia U17. Nova Arianto dengan demikian menjadi pelatih Indonesia pertama yang lolos ke Piala Dunia dari jalur kualifikasi. Ya pasti kami sangat bersyukur dengan hasil ini, ujar Nova Arianto usai mengalahkan Yaman. Saya berterima kasih kepada pemain karena kerja keras sangat luar biasa, dalam hal mental, visi, dan pemahaman tentang taktikal. Semoga pemain bisa lebih berkembang lagi ke depan, ucapnya. Piala Dunia U17 2025 bakal digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025 mendatang. Pada edisi 2023 saat menjadi tuan rumah, Indonesia besutan Bima Sakti gagal lolos fase grup. Sebelum memikirkan training camp untuk ajang terakbar sepak bola itu, Garuda Asia terlebih dahulu harus melaju sejauh mungkin di Piala Asia U17 2025. Aksi sosial bek Timnas Indonesia dan Kapten Persija, bagi-bagi paket makanan ke keluarga tidak mampu. Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, melakukan aksi sosial kepada anak-anak di perkampungan pemulung Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, belum lama ini.
Rizky Ridho membagikan paket makanan kepada keluarga tidak mampu. Kapten Persija Jakarta itu bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, untuk melakukan kegiatan sosial tersebut. Ia mengaku sangat senang melihat keceriaan para anak-anak kecil di sana. Selain membagikan paket makanan, Rizky Ridho juga bermain sepak bola dadakan dengan anak-anak di sana. Menyembunyikan identitasnya sebagai pemain profesional, Rizky Ridho bermain sangat ceria. Rizky Ridho tidak hanya hebat di atas lapangan, tetapi juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ia komitmen untuk memberikan perubahan positif kepada keluarga-keluarga tidak mampu. Penting bagi saya untuk mengingat dari mana saya berasal dan memberikan kembali kepada masyarakat sebisa mungkin, kata Rizky Ridho. Rizky Ridho mengatakan, melihat senyum di wajah anak-anak itu benar-benar tidak ternilai harganya. Saya berharap gerakan kecil ini dapat membawa sedikit kelegaan bagi keluarga di sini dan menginspirasi orang lain untuk mengulurkan tangan, kata pemain asal Surabaya, Jawa Timur. Rizky Ridho juga membeberkan alasannya mau bermain sepak bola dengan anak-anak tersebut. Saya ingin mereka menikmati permainan karena kecintaan mereka pada sepak bola, tanpa tekanan atau merasa kewalahan dengan kehadiran saya. Ini murni tentang bersenang-senang bersama, kata Rizky Ridho. Aksi sosial ini merupakan komponen kunci bagi Rizky Ridho yang ingin menjaga hubungan dengan para penggemar timnas Indonesia. Secara berkelanjutan, ia ingin memprioritaskan autentisitas dan hubungan yang mendalam dengan masyarakat Indonesia. Sementara itu, perwakilan Basnas, Saidah, mengucapkan rasa terima kasih atas uluran tangan para pemberi rezeki yang sudah membantu berbagi dengan keluarga tidak mampu. Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada Rizky Ridho atas kontribusi dan dukungannya mau menemani Basnas mendistribusikan bantuan paket bahan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Mes Hilgers cetak gol bunuh diri. Alex Pastor langsung soroti lini pertahanan FC Twente usai kalah dari Bodo Glimt di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, langsung menyoroti lini pertahanan FC Twente usai kalah dari Bodo Glimt di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Diketahui, lini pertahanan FC Twente sendiri dikawal bintang timnas Indonesia, Mes Hilgers. Kekalahan dari Bodo Glimt sendiri diketahui membuat FC Twente gagal menembus 16 besar Liga Champions 2024 hingga 2025. Pastor menilai lini pertahanan FC Twente yang dikawal Mes Hilgers tidak bermain baik. Pil pahit harus ditelan FC Twente kalah melawan Bodo Glimt pada leg kedua playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025. The Tukers, julukan FC Twente, menelan kekalahan pahit 2-5 saat bertandang ke markas Bodo Glimt di Asmira Stadium, Jumat, 21 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dewi Fortuna benar-benar tidak berpihak pada FC Twente di laga itu. Pasalnya, tim arahan Joseph Osting itu kecolongan 1 gol penalti dan 2 gol bunuh diri, yang mana salah satunya dicetak oleh bek timnas Indonesia, Mes Hilgers. Adapun gol bunuh diri lainnya dicetak Arno Versqueren. Alex Pastor pun turut menyoroti kekalahan tragis FC Twente. Asisten pelatih timnas Indonesia itu mengakui kalau Bodo Glimt memiliki keunggulan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Tapi yang menjadi sorotannya adalah strategi yang dimainkan The Tukers. Keunggulan jelas ada di pihak tim Norwegia. Tapi yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya rencana permainan FC Twente? Kata Pastor, dilansir dari Twente Fans, Jumat, 21 Februari 2025, Pastor menilai FC Twente bermain cukup buruk khususnya pada lini pertahanan. Sebab, Mes Hilgers dan kolega acap kali gagal mengantisipasi serangan Bodo Glimt sehingga berujung menjadi petaka. Dalam bertahan, ada 2 atau 3 pemain yang seakan berhenti bergerak. Ini soal eksekusi, dan mereka gagal melakukannya dengan baik. Upaya bertahan mereka juga buruk. Jika melihat pertandingan ini, mereka memang tidak bisa berkata banyak, terangnya. Ada kemungkinan mantan pelatih Bali United itu didepak dari kursi pelatih Garuda Muda. PSSI sudah melakukan evaluasi terhadap Indra Syafri. Evaluasi itu dilakukan setelah Indra Syafri gagal membawa timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Timnas U20 Indonesia hancur lebur di Piala Asia U20 2025. Tim Merah Putih hanya mendapatkan 1 poin dari 3 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas U20 Indonesia imbang lawan Yaman dan kalah 2 kali dari Iran sama Uzbekistan. PSSI sebelumnya menargetkan Indra Syafri membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak mau bicara panjang terkait masa depan Indra Syafri. Kata Erick Thohir, saat ini PSSI sedang memikirkan langkah yang tepat terkait nasib pelatih asal Padang, Sumatera Barat, itu. Besok ya kami akan umumkan. Jadi Pak Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, sedang review. Exco PSSI juga sedang diskusi, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Februari 2025. Lanjut Erick Thohir, PSSI saat ini sedang mengumpulkan beberapa dokumen yang nantinya diberikan kepada Indra Syafri.
Tidak diketahui dokumen surat pemberhentian kerjasama atau melanjutkan kontraknya dengan Indra Syafri. Semua kertas-kertas sedang kami kumpulkan. Besok dikasih tahu, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga belum bisa memastikan apakah Indra Syafri akan memimpin timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Terlebih, Indra Syafri menjadi pelatih saat timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Adapun PSSI juga sudah menunjuk Gerald Vandenburg yang bertugas sebagai pelatih timnas U22 Indonesia. Kemungkinan besar asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia itu akan bertugas di SEA Games 2025 Thailand. Saya belum bisa kasih tahu. Tunggu hasil reviewnya, tutup Erick Thohir. Seperti diketahui, Ula Romeni dipastikan telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2 Februari 2025. Kepastian ini didapatkan setelah Ula Romeni menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, London, Inggris, pada 2 Februari lalu. Bahkan belum lama ini, perpindahan Federasi Ula Romeni dari KNVB Belanda ke Indonesia alias PSSI sudah selesai. Dengan begitu, pemain berusia 24 tahun tersebut bakal menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia, apalagi sejak awal proses naturalisasi Ula Romeni memang ditargetkan bisa menambah kekuatan tim merah putih. Namun, dengan resminya Ula Romeni menjadi WNI, ini akan menjadi persaingan yang ketat buat pemain-pemain Liga 1 khususnya posisi penyerang. Tentu saja ini berlaku juga buat Ramadan Sananta yang berposisi sebagai penyerang. Pemain Persis Solo ini diketahui sebelumnya menjadi salah satu andalan lini serang timnas Indonesia. Untuk itu, dengan hadirnya Ula Romeni persaingan lini depan timnas Indonesia akan semakin ketat. Menanggapi hal ini, Ramadan Sananta mengatakan bahwa soal persaingan dengan pemain Oxford United tersebut tak terlalu pusing. Menurutnya, persaingan akan tetap menjadi persaingan. Oleh karena itu, alih-alih merasa takut menghadapi persaingan dengan mantan pemain FC Utrecht ini, Ramadan Sananta justru semakin termotivasi untuk bersaing dengan Ula Romeni. Persaingan akan tetap jadi persaingan, ujar Ramadan Sananta menjawab pertanyaan bolasport.com di acara TikTok Tech di Creator House, Kota Tua, Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025. Bagus dia, Ula Romeni, datang ke Indonesia, apalagi dia berposisi sama dengan saya sebagai striker, ucapnya. Patrick Kluivert coret 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia setelah dapatkan Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero. Patrick Kluivert mencoret 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia setelah mendapatkan Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero akan memulai proses naturalisasi awal pekan depan. Mereka ditargetkan sudah ambil bagian saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Hal itu berarti, proses naturalisasi hanya berjalan kurang dari 1 bulan. Minggu depan kita akan segera proses. Kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Jadi kalau Ula Romeni sudah bisa, tapi yang 3 ini akan kita push kertas-kertasnya semua, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone, Sabtu 22 Februari 2025. Kehadiran Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero otomatis membuat Patrick Kluivert akan memanggil setidaknya 3 nama yang pernah diandalkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Okezone memprediksi, 3 nama yang pernah menjadi pemain andalan di era Shin Tae-yong ini berpotensi terpental dari skuad timnas Indonesia. Efek kehadiran Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero. Kehadiran Joey Pelupesi memperkecil peluang Nathan Choyaon membela timnas Indonesia. Joey Pelupesi memiliki karir sepak bola yang sangat panjang. Gelandang 31 tahun ini pernah tercatat sebagai kapten klub Eredivisie, yakni Heracles Almelo dan FC Groningen. Sekarang Joey Pelupesi membela klub Liga 2 Belgia, Lommel SK. Didatangkan pada Januari 2025, Joey Pelupesi telah mencetak 1 assist dari 5 laga. Di saat bersamaan, Nathan Choyaon kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Swansea City. Sepanjang musim ini, Nathan Choyaon baru bermain 3 kali. Bahkan laga terakhir Nathan Choyaon bersama The Swans julukan Swansea tercipta hampir 6 bulan lalu atau 28 Agustus 2024. Nama kedua yang berpotensi terpental adalah Shane Patinama, pemain yang belum mencetak gol maupun assist dari 16 laga bersama klub Liga 2 Belanda, KAS Eupen. Pemain yang biasa beroperasi sebagai fullback kiri ini harus bersaing dengan Dean James yang musim ini telah mencetak 1 gol dan 2 assist dari 17 laga Eredivisie bersama Go Ahead Eagles. Nama terakhir yang berpotensi terpental dari skuad timnas Indonesia adalah kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Pelatih Patrick Kluivert disinyalir condong mengandalkan Emil Audero, Martin Paes dan Nadeo Argawinata. Karena itu, menarik menanti siapa saja 27 pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Diharapkan pemain-pemain ini dapat membantu timnas Indonesia mendapatkan minimal 4 angka kelar bersua Australia dan Bahrain.
Lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, terus dipoles jelang laga Timnas Indonesia versus Bahrain. PT Harapan Jaya Lestarindo selaku pendamping perawatan lapangan kini baru saja melakukan perataan tanah. Dengan pemolesan yang terus dilakukan, SUGBK diharapkan bisa siap jadi venue laga Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain di laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025. Skuad Garuda memang akan segera berlaga lagi. Mereka akan terlebih dahulu menjalani laga tandang melawan Australia. Laga tersebut akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada 20 Maret 2025. Pertandingan melawan Australia dan Bahrain merupakan laga krusial bagi Timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda saat ini masih berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Tim besutan Patrick Kluivert itu masih mempunyai kesempatan untuk lolos langsung, atau melalui putaran keempat kualifikasi. Memanfaatkan waktu yang tersisa, PT Harapan Jaya Lestarindo terus memoles lapangan SUGBK. Kali ini, fokus perawatan adalah meratakan level tanah agar serupa dan siap digunakan Timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Releveling kerataan permukaan bertujuan untuk aliran bola yang baik, tulis PT Harapan Jaya Lestarindo dalam unggahan Instagram resminya, Lestarindo_Soccerfield, dikutip pada Selasa, 25 Februari 2025. Top dress a dramatic process. Lestarindo Soccerfield melaksanakan pendampingan perawatan rumput, tambah keterangan tersebut. Dalam unggahan tersebut, PT Harapan Jaya Lestarindo mengunggah video para pekerja menggunakan alat untuk meratakan tanah lapangan SUGBK. Tanah-tanah yang tidak diperlukan pun tersingkir dari lapangan. Alex Pastoor ditawari jadi pelatih SC Heerenveen gantikan Robin van Persie. Pilih bertahan di Timnas Indonesia. Alex Pastoor resmi menolak tawaran SC Heerenveen untuk menggantikan posisi Robin van Persie sebagai pelatih. Mengutip dari Voetbal Premier, Alex Pastoor memilih bertahan dalam statusnya sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Heerenveen menginginkan pelatih Belanda yang berpengalaman, namun langsung ditolak, tulis Voetbal Premier dalam judul artikel yang mereka buat. Alex Pastoor ditawari jadi pelatih SC Heerenveen. Foto, Voetbal Premier, SC Heerenveen melakukan usaha sia-sia untuk membawa Alex Pastoor ke Friesland. SC Heerenveen melihat Alex Pastoor cocok sebagai suksesor Robin van Persie yang pindah ke Feyenoord Rotterdam. Tulis Voetbal Premier, sekadar diketahui, Robin van Persie baru sekira 8 bulan membesut SC Heerenveen. Dari 26 pertandingan Eredivisie 2024 hingga 2025 di bawah asuhan Robin van Persie, SC Heerenveen mendapatkan 9 menang, 6 imbang dan 11 kalah. Catatan itu dinilai manajemen Feyenoord Rotterdam cukup atraktif untuk ukuran pelatih muda. Robin van Persie pun ditunjuk sebagai pelatih Feyenoord Rotterdam, klub yang eksis di 16 besar Liga Champions 2024-2025. Dalam kondisi inilah, SC Heerenveen ingin mendapatkan pelatih sekaliber Alex Pastoor untuk membesut mereka. Namun, Alex Pastoor masih belum tertarik menangani klub Eredivisie lagi. Alex Pastoor merasa tidak perlu kembali ke Belanda sekarang. Pelatih yang terkenal baik hati itu menolak tawaran SC Heerenveen, tegas Voetbal Premier. Alex Pastoor baru-baru ini menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia dan beberapa kali bekerja sebagai analisis pertandingan sepak bola di televisi, ujar Voetbal Premier. Sudah jelas Alex Pastoor masih penasaran membantu kinerja Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Terdekat, pelatih 58 tahun itu akan menemani Timnas Indonesia menghadapi Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025, pada lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam dua laga ini, Patrick Kluivert mengincar 4 angka. Jika 4 angka berhasil disabet, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar.